hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan, minta maaf, ya silakanlah Pak Bakhtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu, karena beliau kan Menteri Pertahanan di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir, karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Pengacara senior yang dekat dengan Habib Rizik, jadi saya kasihlah kesempatan kepada mereka. Saya konsentrasi aja di perkara bisnis, perkara kepalitan. Banyak tokoh-tokoh yang dekat sama Habib Rizik itu yang juga pengacara. Yusril Ogah jadi kuasa hukum Habib Rizik. Kenapa nggak minta bantuan Prabowo saja? Yusril tegas Ogah bela Habib Rizik. Masa minta bantuan sama orang yang Anda anggap murtad dan kafir seperti saya? Pojok1.id. Yusril Ogah jadi kuasa hukum Habib Rizik. Kenapa nggak minta bantuan Prabowo saja? Yusril Iza Mahendra tegas menyatakan menolak, membela dan menjadi kuasa hukum bagi Habib Rizik Syihab. Itu setelah dirinya mendapat permintaan dari seorang ulama yang memintanya mau menjadi kuasa hukum Rizik. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB tersebut melalui keterangannya yang sudah dikonfirmasi Sekjen PBB, Afrian Shah Nur, Senin 21 Desember. Saya jelaskan keengganan saya membela beberapa tokoh sebagaimana banyak dimintakan kepada saya, ujar Yusril, dikutip pojok1.id dari jawapos.com. Yusril mengungkap dulu banyak ormas dan tokoh Islam maupun nasionalis serta masyarakat yang dizalimi ia bela. Mulai dari kampung luar Batang sampai ke berbagai daerah, akan tetapi semua itu ia lakukan secara sukarela. Tetapi jika kesusahan sudah berlalu lantas mereka menjadi lupa, katanya. Guru besar hukum tata negara ini lalu mengungkap dirinya dizalimi dan dicaci maki jelang pemilu 2019 lalu. Bahkan ada juga yang menyebut dirinya sebagai orang yang murtad dan kafir. Orang-orang itu, ungkap Yusril, berteriak-teriak di media sosial dan jaringan streaming TV yang mereka miliki. Selain itu mereka juga memasang spanduk dan mengajak untuk menenggelamkan partai besutannya itu. Semua gara-gara saya tidak mau mendukung Prabowo Subianto, ungkap dia. Yusril lantas menyinggung ucapan dan doa yang dilontarkan Neno Warisman. Neno Warisman bahkan mengatakan mungkin orang tidak akan menyembah Allah lagi kalau Prabowo kalah dalam Pilpres, kenangnya. Karena itu ketika banyak yang meminta bantuan kepada dirinya, ia pun balik bertanya, mengapa tidak minta bantuan Prabowo Subianto? Padahal dulu dirinya disebut murtad dan kafir. Beliau Menhan Prabowo Subianto dan anak buah Presiden Jokowi, tentu beliau bisa membantu, katanya. Yusril menyampaikan saat ini dirinya sudah berada di luar pemerintahan dan tidak menjadi anak buah siapapun. Masa minta bantuan sama orang yang Anda anggap murtad dan kafir seperti saya, sindirnya. Yusril lantas mengingatkan umat Islam, alangkah mudahnya mereka tertipu dan dijadikan permainan dan kepentingan politik. Track record seseorang dalam pergerakan serta pembelaannya kepada umat Islam di tanah air seperti dianggap tidak pernah ada. Bahkan tega-teganya ditenggelamkan demi membela seseorang yang justru tidak jelas rekam jejaknya dalam pembelaan terhadap umat Islam, tandasnya. Untuk diketahui, Rizik Syihab saat ini telah ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya sampai dengan 31 Desember 2020. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan dan penghasutan. Rizik menjadi tersangka karena melakukan pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan terkait kerumunan massa di acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan pada 14 November 2020. Selain itu, Rizik dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP. Yusril tegas Ogah bela Habib Rizik, masa minta bantuan sama orang yang Anda anggap murtad dan kafir seperti saya? Yusril Iza Mahendra tegas menyatakan menolak membela Habib Rizik Syihab. Ia mengungkap dirinya diminta seorang ulama untuk menjadi kuasa hukum Rizik. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB tersebut melalui keterangannya yang sudah dikonfirmasi Sekjen PBB, Afrian Shah Nur, Senin 21 Desember. Demikian.